Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan sedikit membagikan pengetahuan saya mengenai apa itu sistem persamaan linear dua variabel dan juga tiga variabel. Tetapi dalam video kali ini saya akan sedikit menerangkan hanya yang dua variabel, yang tiga variabel kita lanjut ke yang minggu depan ya teman-teman. Ya, di sini ada beberapa. Sebelum masuk ke materi, yang baiknya saya mengenalkan diri saya sendiri. Ya, saya Denny Komardani. Saya kuliah. Saya sekarang pada jenjang semester 4 di STKIP PGRI Lumajang. Mengenai apa itu STKIP, bagaimana STKIP, silakan cek di Google atau di kolom komentar bisa ditanya-tanyakan ya. Mengenai bentar lagi tentang materi apa yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika pada penjelasan kali ini kurang jelas karena minimnya alat sarana dan prasarana yang saya gunakan, sehingga ya begini jadinya lah. Mohon dimengerti ya teman-teman. Ya. Nah, di sini ada sebuah permasalahan teman-teman. Suatu proyek pekerjaan dapat diselesaikan dalam 18 hari oleh satu orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Jadi suatu proyek dapat diselesaikan teman-teman oleh satu orang perempuan dan 3 orang laki-laki dalam hitungan 18 hari. Dan masalah yang kedua, jika 31 hari oleh 2 perempuan dan 5 laki-laki, dan jika tenaganya 2 perempuan dan 5 laki-laki, proyek tersebut diselesaikan dalam 31 hari. Ya gitu. Yang ditanyakan apa? Jika proyek tersebut ingin diselesaikan dalam 21 hari dan hanya 2 perempuan yang tersedia, kira-kira berapa laki-laki yang dibutuhkan? Nah, kita masuk pada persoalan ini. Nah, kita mengetahui bahwasanya model matematikanya ini teman-teman. Di sini ada model matematika, di sini P plus ya. Ini kita misalkan P adalah perempuan, L adalah laki-laki. Dan P kan satu orang. Jadi tidak perlu ditulis 1P itu, tidak perlu teman-teman. P plus 3L sama dengan 18. 18 di sini 18 hari ya. Tidak perlu kita cari kita tulis hari-hari, nanti tambah bingung, kita hanya kalimat matematikanya saja ya. Nah, di sini masalah yang kedua tadi, 2P tambah 5L sama dengan 31 hari. Ini yang 31 hari tadi. Ya. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan beberapa metode. Ada yang saya tahu ada 5 metode yang bisa digunakan. Eliminasi, 5 atau 4 metode yang bisa digunakan teman-teman dalam menyelesaikan ini ya. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Nanti ada eliminasi, ada substitusi, ada gabungan, ada dengan metode grafik, ada juga dengan metode OB. Nanti kita jelaskan di sini kita menggunakan metode OB, dan di sini kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi, atau bisa kata lain metode campuran. Nah, di sini langkah yang pertama kita menggunakan eliminasi. Kenapa eliminasi, Mas? Saya menggunakan langkah-langkah yang bisa dibilang sangat-sangat mudah, sangat-sangat mudah dicerna oleh teman-teman, sehingga teman-teman tidak bingung lah dengan permasalahan ini ya. Biar saya saja yang bingung ya. Di sini langkah yang pertama eliminasi. Apa yang dieliminasi, Mas? Pertanyaan yang bagus. Ya, kita model matematikanya tadi ini kita masukkan ke dalam sini. P plus 3L sama dengan 18, 2P plus 5L sama dengan 31 ya. Kita samakan P-nya. Kenapa harus P? Nggak ada aturan pasti sih. Bisa juga L, bisa juga laki-laki yang kita samakan. Tapi di sini kita permudah saja. Kita samakan P. P kali berapa yang nanti bisa 2P. Ya kali 2 ya. Kali 2 dan yang satunya dikali 1. Jadinya P kali 2 jadinya seperti ini. Ini 2P plus 6L sama dengan 36. Yang ini satunya kali 1 tinggal nyalin saja teman-teman. 2P plus 5L sama dengan 31. Terus apa yang dieliminasi, Mas? P-nya kan di main 2P main 2P sama dengan habis ya teman-teman. Jadi sini 6L main 5L. Jadi L saja, tidak perlu 1L. Sudah saya jelaskan tadi di awal. Dan 36 main 31 dengan 5. Jadi di sini
tenaga satu laki-laki adalah 5. Tenaga ya, kita pemisalan tenaga satu laki-laki adalah 5. Terus langkah yang kedua, kita substitusikan. Kenapa nggak eliminasi lagi? Ribet teman-teman. Kalau bisa sebenarnya, bisa sebenarnya kita menggunakan eliminasi, tetapi itu memakan waktu. Jadi jika ujian nasional, ya tahun ini tidak ada ujian nasional sih. Kalau ada ujian nasional lebih baik menggunakan metode campuran ini. Ini hemat waktu, 2-3 menit sudah selesai. Tinggal kita mencerna soalnya yang bagaimana ya. Dan langkah yang kedua adalah substitusi. Substitusi itu apa kan? Substitusi adalah pemasukan. Pemasukan yang mana? Kita sudah mengetahui laki-lakinya dia ada 5. Bukan 5 orang ini teman-teman, laki-laki. Makanya tenaga satu laki-laki adalah 5. Jadi P kita menggunakan persamaan yang satu. P plus 3L sama dengan 18. Ya, 18. Kita masukkan L-nya kan 5. P-nya belum diketahui. P plus 3L sama dengan 15. L di sini ini teman-teman. Jelas ya? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komentar atau di WA saya langsung ya. 5 kita masukkan. Jadi P plus 3 kali 5 dengan 18. 3 kali 5 berapa? 15. P plus 15 sama dengan 18. P. Jadi 15 pindah ke ruas kanan menjadi main. P sama dengan 18 min 15. P sama dengan 3. Jadi satu tenaga perempuan adalah 3. Ya, sudah diketahui bahwasanya P-nya tadi berapa? P-nya adalah 3, L-nya adalah 5. Nah, yang ditanyakan apa? Ini belum selesai. Ini banyak sekali dari kita bahwasanya kita mandek di sini. Ini belum selesai. Kembali lagi, yang ditanyakan ini. Jika proyek ini diselesaikan dalam 21 hari dan hanya 2 perempuan yang tersedia, berapa kira-kira laki-laki yang dibutuhkan? Nah, di sini 2P tambah 5 X sama dengan 21. Nah, di sini ini perlu diperhatikan yang lebih ya teman. 2P ya, yang tersedia tadi kan 2 perempuan ya. Ya kita masukkan 2P, 2 perempuan ditambah 5X. Kok bisa 5? Iya, laki-lakinya tadi kan satu laki-laki sama dengan 5. Yang ditanyakan X, kenapa enggak laki-laki? Bukan. Yang ditanyakan bukan tenaganya tadi. Yang ditanyakan adalah jumlah laki-laki. Kita gunakan X sama dengan 21 tadi. Jadi 2 kali 3 tinggal masukkan tadi. 2 kali 3 plus 5X sama dengan 21. 2 kali 3 6 plus 5X sama dengan 21. 5X sama dengan 21 min 6. Pindah ke ruas yang sebelah sana sama dengan X sama dengan 15 per 5. 5 dari mana? 5 ini pindah ya teman. Kalau perkalian ini pindahnya di pembagian. Ya, X sama dengan 3. Jadi untuk menyelesaikan dalam proyek 21 hari dibutuhkan tambahan 3 laki-laki lagi. Ya gitu. Ya, saya rasa untuk metode eliminasi dan substitusi cukup jelas. Nanti kalau ada persoalan lagi bisa ditanyakan lewat komentar. Ya disalin ya teman-teman. Bisa ditanyakan. Ya kita kembali lagi dalam metode OB. Ini metode OB, lupa tidak saya tulis ya. Ya di sini kita yang tadi sudah. Ini metode eliminasi dan substitusi, kita menggunakan metode OB. Ini seperti kalau pernah belajar matriks di SMP sudah diajarkan bahwasanya metrik, dan di SMA diulas lagi metrik, dan di bangku perkuliahan nanti juga ketemu lagi metrik. Ya di situ ada program ini. Ya sedikit curhat ya. Ya di sini kita menggunakan persamaannya tadi. Sama enggak kira-kira? Dengan metode ini sama enggak jawabannya kira-kira? Ya, kita langsung pada persoalan. Tadi model matematikanya ini ya teman-teman. P plus 3L sama dengan 18, 2P plus 5L sama dengan 31. Ini 31 saya katakan tadi. Nah ini kita salin di sini. Nah, langsung kalau matrik gini teman-teman. Kita ada tahu kan matriks identitas yang gini loh, yang 1 1 0 0, yang kalau metrik berorder 2 kali 2 ya.
Terus ini ya, kita ganti yang sini kita ganti menjadi ini. Bagaimana caranya mas? Ya. Kita masukkan, ini kan satu sebenarnya, satu P itu sebenarnya kan satu. Jadi di sini satu kita tulis sini, 3 kita tulis sini, 18 kita tulis sini. Angkanya saja, variabelnya tidak perlu teman. 2 kita tulis sini, 5 tulis sini, 31 kita tulis sini. Ya. Setelah ketemu ini, kita ubah patokan utama menjadi matrik identitas. Yang seharusnya yang pertama rubah ini berapapun angkanya harus rubah 1. Sedangkan ini sudah 1, tidak perlu kita rubah. Ya, tidak perlu kita rubah. Kita mau tenaga, mau menjadikan 1, sudah 1 mau menjadikan 1. Ya enggak perlu dirubah lah namanya ya. Terus di sini apa? Berarti selesai langkah yang awal, kita langkah yang kedua. Yang di sini yang diubah, 2 ini. 2 bagaimanapun caranya harus diubah menjadi 0. Ya. Ini jadikan 1, ini jadikan 0, ini jadikan 1, ini jadikan 0. Itu matrik identitas. Itu sangat-sangat perlu matrik identitas teman-teman. Ya. Kita ubah menjadi 0. Bagaimana caranya, Mas? Ini jadi 0, ada rumus patenya di sini. R2, kita mencari R2 ya. Ruas ya kita mau baris lah, baris R2 ini sama dengan X. Ini rumus patenya. Ini X ada kali R1 ditambah R2. Kuncinya di sini. Jika ini dicari R2, maka dijumlah juga dengan R2. Itu perlu diingat bahwasanya situ. Dan tidak mungkin di sini juga R2. Pasti R1 atau R3 jika nanti 3 variabel. Nah, di sini R2 kita cari. R1 berapa? 1. R1 1 kan? Ini ya. R1 ini teman-teman. Jika kita nyari ini R1-nya ini, jika kita nyari ini R1-nya ini. R1 di sini ini 1. Ya 1 di sini apa teman-teman? Habis juga saya. Ya, 1 kan? Terus R2 berapa? R2-nya 2. Berapa nilai X yang dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Sudah jelas teman-teman. Di sini kita pemisalan min 2, coba min 2. Min 2 kali R1, min 2 kali 1. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 ditambah 2 0. Nah, kita menggunakan X kita ganti menjadi min 2. Ya, jadi di sini min 2 ya. Min 2 dikali R1, min 2 kali 1 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berhasil teman-teman. Nah, kita 0, terus yang di sini juga diubah. Yang kalau ini diubah, ke belakangnya juga diubah. Di belakang sini loh. Satu baris ini juga diubah. R2. R1-nya 3 ya. R1-nya 3. Min 2 dikali 3, min 2 kali 3 min 6. Min 6 ditambah R2, min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. Min 1 ya teman-teman. Terus ini juga diubah, 31 ini juga diubah. Min 2 dikali R1, min 2 kali 18 sama dengan min 36. Ya, min 36 ditambah 31 sama dengan min 5. Kan 36 kurangi ya, min 5. Maaf teman-teman. Terus nah, kalau di sini kan 1 0 sudah berhasil kita ubah 1 0. Ini min 1,3. Bagaimana caranya? Ini diubah menjadi 1, bukan min 1, beda. Antara min 1 dengan 1 itu beda. Kalau min 1 bukan matrik identitas namanya nanti. Jadi kita ubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Kembali lagi, yang kita cari adalah R2. R2, nah kita taruh ke belakang. Ini X kali R2. Nanti ada 3 rumus paten. Nanti saya jelaskan bahwasanya ada 3 rumus paten. Yang ini 1, yang ini rumus ke-1, dan ini yang ke-2. Yang ketiga ya sesuai kebutuhan. Nah, saya butuhnya ini aja, makanya saya menggunakan 2 rumus ini. Jadi R2 X kali R2. Ini di sini min 1. Bagaimana min 1 kali berapa yang ada menghasilkan 1? Ya pasti kali min 1. Makanya X kita ubah menjadi min 1. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, diubah di sini. Nah, sebelahnya juga diubah, belakangnya sini harus diubah juga. Min 5 dikali min 1 sama dengan 5 ya. Nah, sudah di sini sudah kita temukan bahwasanya 1 0 1. Dan langkah berikutnya 3 kita ubah menjadi 0. Bagaimana caranya, Mas?
tiga tiga ini kita ubah menjadi 0. Nah ini pakai rumus yang awal tadi, kita butuhnya rumus ini, pakai rumus yang awal tadi. Terus tapi yang kita cari adalah R1 kan, R1 yang diubah, jadi penjumlahnya adalah R1. Nah di sini kita ketemu X sama dengan min 3, R2 1, min 3 kali 1 sama dengan min 3, min 3 ditambah R1, R1 ini min 3 ditambah 3 sama dengan 0 ya. Ya. Di sini sudah, nah di sini kita akhir, ini akhir adalah akhir metrik 1 0, ini metrik identitas ya. Ini metrik identitas 1 0 3 dan 0 1 dengan 5. Jadi hasilnya sama teman-teman. Bahwasanya P ini mewakili P, ini mewakili L. P yang adalah 3, L-nya adalah perempuan adalah 3, laki-lakinya adalah 5. Ya. Terus ya mungkin dari dua penyelesaian metode ini lebih baik menggunakan metode yang ini, karena ini tidak membutuhkan pengetahuan yang matrik lah, menggunakan matrik identitas atau apa. Ini cukup di SMP sudah diajarkan bahwasanya ini bisa digunakan. Ya mungkin ada persoalan-persoalan yang membutuhkan metode OB. Ya, mungkin itu saja dari pembelajaran kali ini, dari video kali ini. Jika ada segala salah kata, saya mohon maaf. Jika ada salah kekeliruan dalam saya menyampaikan, saya juga minta maaf. Mohon jika ada pertanyaan atau jika ada saran, bisa di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.